Sementara kemudian zakat ini diberikan beban kepada penerima zakat. Beban itu dipercayakan kepada amil untuk menilai, melihat, memilah, dan memastikan bahwa beban yang diberikan kepada penerima zakat itu insya Allah bisa diselesaikan. Nah itu pertimbangan, tidak bisa dibagi-bagi habis, tidak bisa dibagi-bagi tanpa pertimbangan. Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat-sehat Ustaz ya. Sehat. Alhamdulillah Pak Prof. Pak Prof sendiri bagaimana Pak Prof? Alhamdulillah. Masya Allah. Karena ini sudah di pertengahan Ramadan Pak Prof. Alhamdulillah pertengahan ya, insya Allah sukses selalu ya. Insya Allah. Sebelum saya lanjut Pak Prof izin, saya sapa dulu pemirsa kaum muslim dan muslimat di mana ada saja. Pencinta channel YouTube Masjid Raya, Anda punya kelapangan rezeki di bulan Ramadan dan malam ini malam yang ke-17, tanggal 17 ini. Mudah-mudahan Allah berikan kelapangan rezeki, sisihkan untuk kelanjutan pembangunan Masjid Raya yang sama-sama kita cintai. Dan jangan lupa, Anda punya zakat, pastikan untuk Anda salurkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan percayakan kepada Badan Amil untuk mengelola zakat Anda insya Allah. Baik Pak Prof, ini menarik juga ini kita di episode yang ketiga ini Pak Prof. Terkait terapi mustahik. Ada apa dengan mustahik Pak Prof? Ya, mustahik itu penerima zakat. Ya. Jadi mereka ini berhak menerima zakat. Ada 8 kelompok muslim, kelompok masyarakat muslim. Yang disebutkan dalam Al-Quran yang berhak menerima zakat. Ya, tetapi tentu saja semua pertimbangan menerima dan tidak menerima itu adalah kewenangan amil atau badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Ya. Memang Al-Quran seperti itu, tetapi penerapannya, aplikasinya itu menjadi ijtihad bagi pengelola zakat. Ya, karena itu pengelola zakat tidak boleh membagi-bagi zakat. Tidak boleh membagi-bagi. Kalau membagi-bagi itu kan membaginya ya tidak ada pertimbangannya. Seakan-akan dia punya uang sendiri. Iya, betul. Nah, itu. Nah, dalam Islam, ekonomi Islam ini tidak ada yang gratis. Apa yang gratis dalam transaksi ekonomi Islam? Tidak ada yang gratis. Contoh, jual beli. Nah, jual baru beli. Ada barang, ada uang, ada harga kan? Tidak ada yang. Ada ikrar, baru ada ikrar di situ. Ada ikrar, ada kesepakatan. Iya. Nah, demikian juga warisan. Ada harta, ada yang berhak mewarisi, ada yang meninggal. Iya. Seperti itu ada yang. Iya. Tidak ada. Demikian juga hibah itu bagi yang menerima hibah tentu ada pertimbangan-pertimbangan. Ini yang terima dari pemilik harta tadi. Iya. Tidak ada yang gratis. Nah. Sementara kemudian zakat ini diberikan beban kepada penerima zakat. Beban itu dipercayakan kepada amil untuk menilai, melihat, memilah, dan memastikan bahwa beban yang diberikan kepada penerima zakat itu insya Allah bisa diselesaikan. Nah itu pertimbangan, tidak bisa dibagi-bagi habis, tidak bisa dibagi-bagi tanpa pertimbangan. Iya. Misalnya gini, ada korban bencana alam,
Apakah semua korban bencana alam itu diberikan zakat? Di antara 10 korban itu ada satu orang paling kaya raya. Cuma kebetulan ada di tempat itu sehingga dia korban. Tapi kan masih kaya raya dia kan. Yang 9 itu memang tidak punya lagi apa-apa. Tapi yang satu ini masih banyak di tempat lain. Bisa nggak menerima dia zakat? Lebih banyak hartanya daripada pandangan itu ada pada amil zakat. Nah, mustahik ini berhak menerima zakat menurut penilaian amil karena amil akan memberikan dana zakat plus beban yang diharapkan sebagai konsekuensi dari penerimaan zakat itu. Nah, jadi penerima zakat itu menganggap ini adalah beban, bukan pemberian gratis gitu. Jadi ada semacam amanah begitu Pak ya? Ada semacam amanah. Contoh misalnya anak sekolah yang kita kenal dengan Ibnu Sabil. Nah, itu kan berhak menerima zakat. Nah, kalau misalnya semester tahun ini terima zakat, tahun depan terima lagi zakat, tahun depan terima lagi zakat, sudah 3 tahun, tetapi tidak naik-naik kelas. Iya. Itu harus ada evaluasi badan amil, Zem. Nah, bagaimana itu? Jadi jangan senang menerima zakat. Karena itu amanah besar, Pak. Ujian dan amanah. Apa amanah besarnya supaya kemudian dia naik kelas, ya, menjadi siswa yang terbaik, menyampaikan agama Islam, mengamalkan agama Islam seperti itu. Atau dia kemudian jadi pengusaha, kemudian dia bisa jadi muzaki. Ya betul, dia punya pengalaman, tetapi nggak ada modal finansial. Nah, amil melihat ini peluangnya besar. Nah, proposal yang diajukan misalnya 7 juta. Oke. 7 juta. Tapi ketika diskusi dengan amil zakat, pertanyaannya misalnya 7 juta ini kira-kira Anda bisa lahir sebagai muzaki berapa lama? Iya. Nah, diskusinya seperti itu kan? Iya, benar. Lalu ini pengusul proposal mengatakan kalau saya dikasih 7 juta, ya insya Allah saya bisa berubah menjadi muzaki ini sekitar 2 tahun ke depan. 2 tahun. Dia sudah hitung-hitung. Jadi ada progres begitu Pak Prof. Ada progres. Dan itu disampaikan oleh pengusul proposal penerima zakat. Nah sekarang amil berpikir, 7 juta 2 tahun berubah, status menjadi muzaki bagaimana? Kalau bisa 1 tahun saja. Dengan catatan saya tambah zakatnya menjadi 10 juta. Tapi 1 tahun saja sudah berubah. Nah, 1 tahun. Itu ijtihadnya amil. Dari 7 menjadi 3,10. Karena endingnya ini pekerjaan sebenarnya dia berubah status menjadi muzaki. Wajib zakat. Muzaki seperti itu. Itu barangkali yang Pak Prof maksudkan pola pikir produktif itu Pak Prof. Itu yang kita inginkan. Jadi baik amil memiliki pandangan seperti itu, pola pikir seperti itu, maupun penerima zakat. Jadi daya kreasi ini harus dibangkitkan. Benar. Dibangkitkan. Jadi bukan konsumtif Pak Prof. Bukan konsumtif. Kalau toh misalnya amil zakat memberikan konsumtif itu hanya untuk sementara waktu karena kondisi yang tidak bisa dihindari gitu. Misalnya bencana begitu ya Pak Prof ya? Ya bencana tapi dalam kondisi normal dia harus berubah. Dia harus dipancing berpikir, kreasi. Maka kemudian kasihlah yang produktif. Makanya tidak bisa diselesaikan kalau amil sendiri dan penerima zakat tidak bisa. Mesti ada namanya pendamping atau pendampingan.
Nah, pendampingan ini menjadi penting. Pendampingan ini adalah teman berpikir bagi penerima zakat. Ada konsultan tadi itu Pak Prof, ya, Ada konsultasi. yang kemarin kita sebutkan Iya, itu kita ya. konsultan zakat. Nah, menarik ini Ustaz Agung. Jadi konsultan Ya. zakat ini bukan hanya ditugaskan ke perusahaan-perusahaan atau rumah tangga yang sangat memungkinkan, Nah, tetapi dia menjadi pendamping bagi mustahik. mustahik. Ini saya kira dalam rangka melakukan percepatan peningkatan dari penerima peningkatan zakat. status Pak Prof. Betul, peningkatan status. Memang kan kita lihat di tingkat implementasi lapangan di pengelolaan zakat dan pendampingan mustahik itu lemah. Jadi cenderung mustahik itu masih konsumtif. Iya, Sementara dan pasrah dengan keadaan. Mengapa nggak ada teman diskusinya? Nah, dalam ekonomi Islam itu ada rumus. ya, Rumusnya adalah 1 orang miskin tambah 1 orang miskin sama dengan berapa itu Ustaz Agung? kalau yang matematika kan Berapa jadi itu? 2 Pak Prof. 2 ya? Iya. Itu matematikanya. Iya, Matematika matematikanya. ekonomi juga begitu. Tapi kalau matematika ekonomi Islam Ya. sama dengan setengah orang kaya. Orang kaya. Dia menjadi setengah Iya, iya, orang kaya. Sudah 50% ya menjadi orang kaya. Mengapa? Karena dia sudah berubah pola pikirnya. Dia punya teman berpikir. Kalau dia sendiri masih susah, dengan siapa berpikir, tidak ada temannya. Masih sunyi itu Pak. Itulah lingkungan, Itu rumus pengaruh eksternal. Nah sekarang kalau ditambah lagi dengan pendamping itu lebih kuat lagi Pak Prof ya. Wah, itu bisa posisinya 25%. Ya kita perlu ingatkan lah, ini artinya sehingga badan amil tidak melepas saja mustahik berjalan sendiri. Ya, jangan dilepas. Kasihan mereka dilepas. Uang juga dilepas. Yang menerima zakat juga dilepas. Sudah. Jadi semua liar. Iya, Kapan liar. bisa jinak? Ini yang jadi soal. Ini yang jadi soal. Maka memang saya cenderung sepakat Pak Prof yang di pertemuan kita di awal itu terapi untuk badan amil itu, bahwa kemudian ini harus dibuat pemetaan. Ini muzaki atau mustahik kelasnya apa, model pembinaannya seperti apa, begitu Pak Prof ya, sehingga bisa hidup. Ya betul, pemetaan potensi mereka ini apa. Ya, potensi. Nah, pendampingan itu tidak hanya sekedar melibatkan didampingi, tetapi pendampingan manajemen, pendampingan psikologi itu menjadi penting. Nah, mungkin atau yang disebut oleh Pak Prof adalah penguatan ibadah juga itu Pak Prof. Penguatan ibadah menjadi penting juga. Jangan-jangan bagi mustahik ya. ini. Kurang-kurang sholat tahajud ya. Iya. Kalau kurang-kurang pasti bagus, berarti masih jalan ya. Iya, kalau enggak bagaimana? Kalau sekali. Kan, iya. Sholat duha, yang begitu. Berdoa, spirituality. Lebih bagus lagi kalau selalu mendoakan muzaki. Lebih bagus. Iya. Ya Allah, berikanlah kemampuan bagi muzaki dan menjadi muzaki terus-menerus. Dan ya Allah, jadikanlah kami ini seperti mereka. Iya. Mengikuti jejak-jejak mereka. Itu berarti ada keinginan untuk merubah status tuh Pak Prof. Itu ada. Kalau tidak begitu tidak mau jadi penerima terus nanti. Itulah. Jadi ada bentuk doa, bentuk harapan, ada verbal. Iya. Ini penting. Jadi seluruh potensinya itu digerakkan untuk kepentingan perubahan status. Nah, sekarang kita sudah lihat kira-kira potensi apa yang digerakkan oleh pengelola zakat terhadap amil. Apakah seluruh potensinya digerakkan? Ya. Ini kita berpacu dengan waktu. Ini kita berpacu dengan target.
Tadi potensi ibadahnya kita gerakkan. Nah, yang kedua potensi pola pikir. Pola pikir. Yang ketiga adalah potensi komunikasi. Nah, ada 3. Nah, yang berikut potensi untuk kreasi gitu. Diberikan pengalaman. Iya. Dibawa ke sana kemari. Sehingga dia ada berkembang pola pikirnya. Ada perkembangan. Iya. Apalagi era sekarang kayak ini semakin bagus ya. Kreasi-kreasi itu banyak di video, jadi diputar saja. Oh, kira-kira ini potensi itu ini, contoh ini. Nah, itu kan menarik. Jadi semua potensi mereka itu sebagai manusia digerakkan gitu. Iya. Kalau hanya Dihidupkan ya, satu Bapak. saja, ya jika hanya satu itu berat, butuh waktu lama. Ini percepatan gitu. Saya belum tahu juga itu perkembangan. Kalau di pandangan Pak Prof terkait dengan Basnas sendiri bagaimana Pak Prof? Apakah yang sebenarnya ide teman-teman Basnas itu sudah berusaha keras, sudah koordinasi dengan perguruan tinggi sudah, tetapi belum maksimal. Mungkin benturan utama di Mustahik itu Pak Prof? Ya, masalahnya begini. Ya. Yang terpintar di situ kan pengelola, bukan Mustahik. Mustahik memang seperti itu. Nah. mentalnya Pak Prof. Ya kalau disalahkan ya mungkin, tetapi persoalannya juga ini kan memang mau diangkat derajatnya. Yang mau mengangkat ini adalah amil gitu. Iya. Nah, jadi sinergis ini menjadi penting. Ada enggak amil penerima zakat yang ikut di majelis taklim? Itu lagi ikut penting membaur. Ada tidak? Ini kan penting juga ya. Penerima zakat yang muncul di masjid. Jangan sampai tidak pernah muncul juga Pak Prof. Inilah lagi-lagi seperti ini. Ada nggak yang di bawah studi banding? Jadi dimensi sosialnya itu kita harus dekati supaya dia bangkit gitu. Bahwa dia bukan sendiri, dia didampingi oleh amil. Amil ini adalah orang yang terhormat, diberi kewenangan oleh agama untuk mengangkat derajat mereka. Nah, disinilah kemudian hikmahnya kalau zakat itu diserahkan kepada pengelola zakat. Tidak langsung diberikan kepada yang bersangkutan. Nanti itu tadi konsumtif jadinya Pak Prof ya. Nah, itu dia, tidak ada yang mendampingi. Artinya memang kompleksitas persoalan mustahik ini sebetulnya menjadi ranah badan amil untuk buat pemetaan itu Pak Prof. Pemetaannya di potensi-potensinya dipetakan, problematikanya juga dipetakan. Oleh amil itu. Oleh amil. Kalau nggak bisa diselesaikan secara internal, masih ada jaringan. Namanya jaringan ya. Iya. Apalagi Basnas ini atau LAS ini ya berada pada satu daerah, kabupaten. Nah, dia bisa koordinasi dengan siapa, dia bisa membantu. Artinya dia bisa bangun jejaring begitu Pak Prof ya? Bisa membangun jejaring. Iya. Misalnya kalau Muzaki ini punya talenta, oh ini dia diperkuat, bisa kerjasama dengan BLK. Bisa. Mungkin juga ini nanti calon penerima zakat mustahik ini ada Muzaki yang bisa menerima untuk magang di perusahaannya. Itu kan bagus lagi. Betul bagus lagi. Benar. Talentanya apa? Oh, ini orang dia kirim situ magang. Benar. Jadi, nah ini luar biasa. Kita ingin memacu ya. Ini terapi efektif nih Pak Prof ya. Kalau ini dijalankan. Karena jadi pokoknya lagi kita ini banyak model Pak Prof ya. Bagaimana meningkatkan perubahan mustahik ke muzaki itu. Asal memang dibangun semua link. Semua model bisa dilakukan. Makanya memang diskusi dengan mereka itu, terutama yang berkaitan dengan zakat produktif itu, bagi mustahik dengan pengelola zakat itu menjadi penting. Ya, lakukan simulasi-simulasi. Jangan langsung diberikan selesai, tidak bisa. Tanpa simulasi, tanpa bimbingan, pasti habis tanpa di jalan. Bimbingan bagaimana?
Itu saya kira yang jadi masalah. Bukan persoalan uang, tetapi persoalan kepemimpinan gitu. Benar. Itu yang Iya. menjadi masalah sekarang. Bagaimana lembaga amil itu merubah mindset mustahik ini? Nah, saya kira menjadi penting. Terkadang dilupakan oleh badan amil atau pengelola zakat itu sendiri. Sehingga lebih banyak kita lihat di lapangan begitu terima, mereka kembali, tidak punya target, nanti tahun depan masih muncul lagi. Jadi kalau perlu didoktrin, tahun ini ya. terima, tahun depan saya tidak mau lagi terima. Mengapa? Saya sudah menjadi itu. Ya. Jadi jiwanya ini harus didoktrin dengan sebuah keyakinan perubahan. Ya, jadi umat yang tadi Pak, pola pikir produktif, ya tadi Pak Prof ya, dia terbangun pola pikirnya yang lebih produktif, yang lebih baik daripada menjadi orang yang hanya menunggu untuk menerima, begitu Pak Prof. Ya, jadi produktif untuk mandiri dan kemudian bertindak sebagai munfik. Jadi ada perbedaan ya. Kalau penerima zakat ini produktif dulu bangun dirinya. Setelah itu dia juga membantu menjadi muzaki. Nah, dia sudah menjalankan ibadah zakat. Iya. Nah, kita melihat muzaki di era ini, mungkin muzaki bisa ada tidak parameter Pak Prof? Ukuran bahwa dia masuk dalam asnaf itu. Karena paling tidak ada orang miskin sekarang Pak Prof. Atau fakir, pasti ada HP di rumahnya Pak Prof. Bagaimana kita menakar itu? Jadi sebenarnya ya kemiskinan ini kalau di Indonesia ya kita lihat, kita baca, kita lihat di media itu kelas menengah ekonomi Indonesia itu kan menurun ya. Iya. Menurun. Nah, itu sejak tahun kemarin. Nah, tapi kebutuhan juga kan semakin banyak. Iya. Nah, kebutuhan. Nah, sekarang ini kebutuhan kita ini dalam era digital ini semakin banyak ragamnya. Dan dia menjadi kebutuhan utama Pak Prof ya? Iya, pulsa HP. Ada HP tidak ada pulsanya kan nggak bisa. Iya. Ada lagi pulsanya nggak ada jaringan nggak bisa. Nggak bisa. Nggak jadi bagaimana ini? Iya. Nah, mungkin ada jaringan ya, tapi tidak ada pulsa. Bagaimana? Ya, artinya ini tuntutan teknologi ya, perkembangan zaman. Perkembangan zaman. Tapi bagaimana kemudian teknologi ini mempermudah kehidupan kita sebagai sebuah fasilitas dan mempercepat proses perubahan itu. Iya. Mestinya. Tapi kalau ada HP-nya tetapi hiburannya banyak, bagaimana? Tidak berkembang justru pola pikir Pak Prof. Sudah berkembang. Iya, khawatirnya dana zakat itu hanya dipakai untuk beli data di hal-hal yang menghabiskan. Kalau dia bisa belajar otodidak misalnya, kan yang tadi Prof sampaikan, sekarang kalau mau belajar apa saja tinggal googling atau masuk di YouTube tutorial. Nah, jadi harus ada pendampingan. Pendamping menjadi hal yang penting dalam pengembangan dan perubahan status itu Pak Prof. Betul. Jadi semua potensi harus digunakan untuk mempercepat perubahan status itu. Nah, cuma kan begini Pak Prof. Kalau perlu ya dibuat diskusi sesama mereka ya. Dia cerita pengalaman. Sebenarnya cita-citanya berapa tahun berubah. Oh, misalnya begini Pak Prof. Di pertemuan yang kemarin kita itu sebelumnya di Ramadan ke-7 itu Pak Prof sampaikan kalau kemudian kalau muzaki itu ada grupnya, kita buat semacam grupnya. Mungkin mustahil juga begitu Pak Prof ya. Supaya mereka bisa diskusi juga. Berbagi pengalaman. Kesempatan diskusi. Kalau misalnya sudah 6 bulan diskusi sama mereka, kita lihat lagi. Dia mungkin ditawarkan kepada muzaki. Mungkin ada muzaki yang bisa menjadi teman diskusi. Kan banyak itu.
Iya, iya, iya. Oh, saya menyetor zakat tahun ini. Tetapi saya ingin juga ya mewakafkan pikiran-pikiran saya. Ada enggak mustahik yang saya bisa bantu membagi pengalaman? Kan bisa. Jadi mustahik menjadi mustahik yang role model, Prof. Iya. Iya. Boleh. Dia yang bisa dijadikan contoh, ini mustahik yang sukses misalnya begitu. Betul. Ya, yang sudah berubah. Mendorong yang lain bisa berubah juga. Penerima zakat ini bisa mengusulkan bahwa adakah muzaki yang bisa menjadi pendamping saya. Bisa seperti itu. Saya mau magang di situ. Saya ingin menyerupai seperti dia. Kan menarik ya. Diarahkan seperti itu. Sebenarnya menerima zakat itu harapannya seperti apa, cita-citanya seperti apa, target seperti apa. Memang harus dibimbing, Pak. Harus dibimbing. Iya. Mengubah pola pikir mereka itu butuh pendampingan, butuh teman diskusi. Jangan dibiarkan sendiri. Kalau dibiarkan sendiri, maka tadi rumus matematika ekonomi Islam itu tidak jalan 1+1. Dia hanya posisi 1. Hanya tetap 1 saja. Tetap miskin terus Pak Prof. Nah ini yang jadi soal. Nah ini artinya ide dan pemikiran Pak Prof ini luar biasa sebetulnya. Artinya kalau bisa diadopsi oleh teman-teman pengelola zakat, saya pikir ini luar biasa. Kita punya target perubahan status mustahik ini akan bisa berjalan. Walaupun mungkin kecil tidak apa-apa, yang penting punya target kan Pak Prof. Misalnya punya target, Pak. Iya, punya target itu. Kalau mereka itu sudah punya target, sudah punya pernyataan, sudah punya harapan. Nah, yang jadi soal sudah diberikan dana produktif tetapi tidak tahu targetnya kapan. Nah, disinilah pentingnya evaluasi. Iya. Nah, jadi betul-betul dilakukan perubahan dengan kerja tim, tidak bisa kerja sendiri, Pak. Ya, kelembagaan itu, Pak Prof. Kelembagaan, jadi kelembagaan bergerak tim. Bayangkan kalau ada 100 muzaki, tahun pertama 100. Iya. Oke. Tahun kedua masih, tahun ketiga sudah ada berubah, naik menjadi munfik. Tahun keempat sudah berubah lagi, munfik ini naik menjadi muzaki. Kan sudah berkurang. Iya. Benar. Penerima zakat berkurang, tetapi pembayar zakat bertambah. Luar biasa. Harus disirusi Pak Prof, sehingga memang ada grand perubahan. Itu penting, Pak, penting. Nah, Islam ini mendorong umatnya menjadi khairu ummah, umat yang terbaik. Iya. Umat yang terbaik itu adalah mereka memiliki manfaat besar kepada sesamanya, kepada lingkungannya. Gitu. Nah, sebenarnya penerima zakat itu juga punya manfaat. Kalau ada penerima zakat, misalnya dia bangun sholat tahajud, dia berdoa, mendoakan lingkungannya, ya berdoa, itu kan sudah luar biasa. Itu sebuah potensi. Iya. Dia punya cita-cita, saya mau sekolah, saya memanfaatkan ilmu saya, itu sudah luar biasa. Gitu. Nah, ekonomi juga seperti itu. Ya, jadi yang Pak Prof maksudkan penguatan ibadah itu ya? Penguatan ibadah, penguatan komunikasi, penguatan kepemimpinan. Bahwa Anda menerima zakat ini, ingat, sekian tahun Anda berubah, lakukan juga hal yang sama. Itu kan. Jadi pesan-pesan antar generasi itu menjadi penting. Kenapa dikasih zakat? Supaya kita menjadi khairu ummah. Inilah hebatnya Islam. Masya Allah. Pemirsa. Jadi khairu ummah ini sebuah visi besar, tapi instrumennya ada. Instrumen ibadah, instrumen zakat, ada. Luar biasa. Ini yang kita rindu sebetulnya, rindu perubahan dengan zakat.
Jadi perubahan punya dampak seperti apa ya, perubahan besar lah. Walaupun usaha yang besar, walaupun hasil kecil, yang penting ada nilainya. Ini kan Ada kita nilainya. bertahun-tahun dengan zakat, tapi di daftar mustahik itu masih bertambah terus bahkan Pak Prof. Ya, jangan-jangan tidak pernah dihapus ya atau Iya, bagaimana? ini sudah bertahun-tahun masih ada daftar. Karena maaf Pak Prof, kita masih lihat di yang skop terkecil di bawah lembaga zakat itu ada nama UPZ. Yang UPZ itu dari masjid, dari lingkungan, itu masih ada nama-nama itu dari tahun ke tahun. Kapan bisa berubah itu? Iya, itu Pak Prof. Ya. Ini tugas kita semua ya. Iya, ini perlu mengingatkan pemirsa nih Pak Prof. Iya, ya Pak Prof. Kapan Kita bisa berubah? di episode ini mungkin Prof ada pernyataan untuk mengingatkan teman-teman atau ya kaum muslimin para mustahik bagaimana untuk memacu diri. Iya, bahwa dia tidak bisa dibiarkan sendiri. Dia tidak bisa dibiarkan terlalu lama menerima zakat. Harus didampingi dengan mengembangkan seluruh potensi dirinya. Potensi penerima zakat. Nggak bisa hanya 1, 2, 3, 4. Kita tanya apa potensimu. Siapa tahu di antara penerima zakat itu ada pintar main bola. Nah, ada pintar main bulu tangkis. Ada pintar azan. Ada pintar azan. Bisa kan? Jadi sekali-kali dia membersihkan masjid kan bisa gotong royong. Jadi pola-pola kepemimpinan itu menjadi penting. Jangan dia merasa dirinya sendiri. Tetapi dia diayomi, dibimbing dan diarahkan. Baik Pak Prof, ini kita masih di episode yang ketiga, cuma semangat waktu kita yang memang terbatas Pak Prof. Dan mudah-mudahan pemirsa ini sudah di episode ketiga. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu dan pemacu bagi kita bersama untuk sama-sama menjadi orang muslim yang ada membawa perubahan lah. Kalau kita muzaki, ada perhatian yang khusus bagi mustahik. Dan bagi kita mustahik, kita juga ada perhatian bagaimana untuk merubah potensi diri kita bersama. Begitu Pak Prof ya? Siap. Ya, baik Pak Prof. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di episode keempat lagi. Nanti insya Allah kita kembangkan selanjutnya insya Allah. Sementara kita closing sampai di sini di episode yang ketiga. Semoga berkah dari pertemuan kita dan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk bisa mengamalkan bagi kepentingan yang besar untuk umat Islam insya Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.